Sumpah, mie instan ini paling gampang dibuat sekali. Sudah begitu, harganya murah lagi. Terus rasanya tidak perlu diragukan. Rasanya enak sekali. Saking enaknya, kemarin malam saya makan, tadi pagi saya makan, terus sekarang ini juga saya makan. Teman-teman, siapa yang suka makan mie instan di sini? Wih, ternyata kita sama ya. Saya juga suka makan mie instan. Alin, kau udah buat apa itu? Makan mie instan, kau mau? Ih, saya kasih tau kau jangan terlalu banyak makan mie instan. Memangnya kenapa? Kalau misalnya kau makan mie instan terlalu banyak, kau bisa sembelit karena seratnya kurang. Terus kau tahu kan tidak? Ngomong-ngomong soal sembelit, Provinsi Papua dan Papua Barat itu angka sembelitnya tinggi loh. Saking tingginya sampai kedua provinsi itu masuk ke dalam 5 provinsi dengan kasus sembelit tertinggi di Indonesia. Jangan sampai kau menambah angka itu ya. Oh iya Uci, saya baru ingat. Ternyata serat itu sangat penting sekali. Karena serat itu membantu usus besar untuk menyerap air sehingga feses yang dihasilkan itu lebih lunak dan mudah untuk dikeluarkan. Tapi sembelit kan hanyalah penyakit biasa. Kenapa kok terlalu khawatir sekali? Nah, teman-teman, ada yang tahu tidak apa dampaknya kalau misalnya kita terlalu lama menahan sembelit? Nah, berdasarkan jurnal yang saya baca, kalau misalnya kita terlalu lama menahan sembelit, dampaknya itu berbahaya. Mulai dari pembengkakan pembuluh darah di area anus, robekan kecil di area anus ketika kita mencoba untuk mengeluarkan feses yang mengeras, hingga bisa menyebabkan BAB berdarah, dan itu sangat berbahaya. Wih, bikin takut sekali. Oci, kau tahu tidak makanan tinggi serat yang ada di Papua? Saya kurang tahu tapi teman-teman tahu tidak? Jadi, makanan tinggi serat yang ada di Papua yaitu ubi jalar ungu dan sagu. Jadi, dalam 100 gram, ubi jalar ungu dan sagu ini memiliki kandungan serat. Masing-masingnya tuh 4% serat, terus 17,3 serat. Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa di Papua tuh masih banyak orang yang mengalami sembelit? Nah, itu karena mereka lebih memilih untuk mengonsumsi mie instan dibandingkan dengan mengonsumsi pangan lokal yang sehat yang ada di sana. Nah, fakta menariknya, mereka itu bahkan bisa mengonsumsi mie instan lebih dari 3 kali dalam seminggu. Dari permasalahan tersebut, saya Alin Salomina Tandora Wasiri dan saya Rosi Putri Borutnaban mengangkat judul penelitian yaitu pemanfaatan ubi jalar ungu dan tepung sagu sebagai bahan dasar pembuatan mie tinggi serat. Dengan tujuan yang pertama untuk mengetahui formulasi yang tepat dalam pembuatan mie tinggi serat, dan yang kedua untuk mengetahui kandungan serat yang terdapat pada mie berbahan dasar ubi jalar ungu dan tepung sagu. Nah, Alin, kan kita sudah buat tujuannya. Terus langkah selanjutnya kita buat apa? Jadi langkah selanjutnya yaitu pembuatan adonan mie dengan menggunakan ubi jalar ungu, tepung sagu, dan tepung terigu protein tinggi. Nah, kemudian setelah membuat adonan mie, langkah selanjutnya yaitu uji serat. Nah, tahap ini menggunakan metode reflux. Metode reflux dapat membantu untuk mengetahui kandungan serat yang terdapat pada adonan mie. Tahap terakhirnya yaitu uji organoleptik. Nah, di mana tujuannya untuk mengetahui tampilan fisik dari produk mie yang kami buat. Nah, setelah kami melakukan 4 kali percobaan, kami mendapati bahwa hasil dari percobaan keempat adalah hasil mie yang lebih baik dibandingkan hasil dari percobaan sebelumnya, yaitu dengan tampilan fisik berwarna ungu muda, tidak beraroma, tidak memiliki rasa yang tawar, serta teksturnya lebih kenyal dibandingkan dengan mie dari percobaan sebelumnya. Setelah itu, kami melakukan uji kandungan serat. Nah, dari uji kandungan serat ini, kami mengetahui bahwa dalam 1 gram mie yang kami buat terdapat 0,22 gram serat, atau dalam 1 porsinya, yaitu 80 gram, terdapat 17,76 gram serat. Nah, berdasarkan rekomendasi dari WHO, yaitu bahwa kita paling tidak mengonsumsi 25 gram serat, maka mie yang kami buat dapat memenuhi 70% dari kebutuhan serat harian. Nah, dari semua percobaan yang
kami lakukan, kami telah menemukan formulasi yang tepat, yaitu dengan komposisi 50 gram ubi jalar ungu, 25 gram tepung sagu, dan 40 gram tepung terigu protein tinggi. Nah, kemudian dalam 1 gram mie yang kami buat itu terdapat 0,22 gram serat. Kemudian dalam 1 porsinya yaitu 80 gram serat, 80 gram terdapat 17,76 gram serat. Nah, teman-teman, penelitian kami tidak hanya berakhir di sini saja. Kami masih akan melakukan penelitian lanjutan, yaitu untuk melakukan uji kandungan serat secara terpisah antar setiap bahan yang kami gunakan. Nah, kedepannya setelah penelitian ini terjadi, kami berharap penelitian ini dapat bermanfaat terkhususnya dalam membantu mengurangi kasus sembelit yang terjadi di Provinsi Papua dan Papua Barat, bahkan di Indonesia. Selain itu, kami juga berharap bahwa produk ini dapat menjadi inovasi pangan lokal yang sehat untuk masa depan. Nah, menarik bukan penelitian kami? Ternyata kita masih tetap bisa mengonsumsi mie tanpa kekurangan serat. Untuk menutupi presentasi kita berdua pada hari ini, kami akan memberikan satu quotes dari Anne Wigmore. The food you eat can be either the safest and most powerful form medicine or the slowest form poison. Makanan yang kita makan bisa menjadi obat yang menyehatkan bagi tubuh kita atau malah menjadi racun yang meracuni tubuh kita secara perlahan. Maka bijaklah dalam memilih makananmu, mulai sekarang dan seterusnya. Sekian dari kami. Terima kasih. Oke, luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah lagi dong, teman-teman semua. Oke, Oci, Alin, kita agak ke depan sini dulu ya. Oke, jadi mie-nya sudah bisa kita konsumsi, semua ini sudah siap atau belum? Oh belum ya, oke. Soalnya saya sangat penasaran ya, saya lumayan lapar juga ini ya. Ya. Oke, Oci, Alin, luar biasa. Terima kasih atas pemaparannya, inovasinya juga luar biasa. Sehingga mungkin kalau ini nanti bisa ditinjak lanjuti lagi, dimaksimalkan lagi, bisa menjadi penemuan baru dan menjadi solusi kesehatan untuk kita semua ya. Oke, baik Bapak Ibu dan teman-teman semua, seperti biasa kita akan membuka sesi tanya jawab. Di sini kita berikan kesempatan untuk 2 penanya. Mungkin akan terlebih dahulu kita berikan kesempatan kepada Bapak Ibu, mungkin tamu undangan yang ingin bertanya kepada Oci dan Alin atas hasil presentasinya. Kami persilahkan Bapak Ibu. Oke. Ada pertanyaan? Atau mungkin dari teman-teman semuanya ada pertanyaan? Nampaknya sudah ada 100.000 yang angkat tangan ini saya lihat. Oh iya, ada beberapa penanya, mungkin teman-teman panitia bisa bantu untuk salurkan mikrofonnya. Ini ada nih. Boleh 1 anak ya. Oke, sebutkan namanya ya nak ya, nama, kelas, dan silahkan sebutkan pertanyaannya dengan jelas dan lugas seperti itu. Silakan. Jadi perkenalkan, nama saya Ruben, saya kelas 7C. Jadi kakak saya mau tanya, apakah ada tumbuhan lain yang bisa buat mie yang proteinnya tinggi lagi tidak? Tumbuhan lain selain ubi dengan sagu. Oke, baik, cukup jelas ya pertanyaannya Oci dan Alin. Ruben bertanya apakah ada sumber bahan lokal lain atau tumbuhan lain yang bisa dimanfaatkan untuk dibuat mie juga yang tinggi protein dan tinggi serat gitu. Silakan, bisa mulai dijawab. Mungkin ada. Oke, ya. Ini kompak sekali ya. Mereka kalau mau jawab itu harus diskusi dulu ya, supaya nggak ada salah paham gitu ya. Oke. Mungkin ada, tapi kita belum gali lebih lanjut karena kita gali lebih lanjut itu. Siap-siap untuk penanya selanjutnya. Silakan, bisa mulai dijawab, Oci, Alin. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi mungkin ada, tapi yang kami gali lebih dalam itu cuma
ubi jalar ungu, dan sagu. Terima kasih. Apakah sudah terjawab? Oke, ya. Terima kasih Oci dan Alin. Ruben, nampaknya habis ini tugas kamu untuk coba searching ya, coba riset lagi, pasti ada gitu ya. Nah, ini nanti untuk tekniknya ya kan, teknisnya gimana bisa tanya ke Kak Oci dan Kak Alin gitu ya. Oke, ada kesempatan lagi satu penanya selanjutnya. Oh, oke, ada dari tamu undangan di depan sini Bapak, ada dari BRIN. Ya, oke, baik. Silakan Ibu, bisa dimulai bertanya. Terima kasih, hai kakak-kakak, hai para pencinta mie. Luar biasa ya hasil penelitiannya. Dan yang ingin saya tanyakan, tadi sempat waktu kita mendengar Pak Gubernur bercerita, dulu mama-mama itu juga sempat, mama-mama Papua juga sudah punya membuat mie juga ya, mie lokal. Nah, yang ingin saya tanyakan ke adik-adik di sini, mumpung ada Pak Gubernur nih, apa rekomendasi yang diberikan terhadap pengolahan pangan lokal untuk menjadi mie, makanan kesukaan semua orang begitu ya? Apakah mendirikan pabrik mie di Papua mungkin, atau seperti apa yang mungkin diberikan? Mumpung ada Pak Gubernur di sini, jadi hasil risetnya bisa lebih bermanfaat dan bisa dirasakan. Terima kasih. Oke, luar biasa Ibu pertanyaannya. Oci, Alin, jadi apakah kamu punya rekomendasi atau harapan gitu ya? Karena mumpung di sini ada Bapak Gubernur ya, mungkin bisa direalisasikan ya, siapa tahu. Baik Oci dan Alin, silahkan. Pertanyaannya tuh. Maksudnya jadi setelah kamu berhasil membuat olahan mie ini ya, nah ini kan kamu sudah berhasil bikin mie ya, harapan kamu ke depan itu bagaimana untuk ini, pengolahan mie ini? Untuk tentunya untuk masyarakat daerah di Papua gitu. Apakah akan inginnya diproduksi secara massal gitu, atau bagaimana? Menurut pandangan kalian itu kita tunggu dulu. Oke, silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu. Jadi harapan kami mungkin mie yang sudah kami buat ini bisa diproduksi dan disebarkan ke seluruh, diproduksi dan dijual dijual untuk masyarakat. Nah, tapi sebelum itu mungkin kita bisa mulai dari langkah-langkah kecil, contohnya seperti membuka kedai mie di satu tempat dulu untuk masyarakat setempat. Oh, luar biasa. Terima kasih. Jadi Oci dan Alin tuh berpikir tidak hanya memikirkan tentang industri yang besar ya, tapi memberikan kesempatan kepada warga-warga setempat untuk membuka usaha sehingga mereka juga terangkat ekonominya. Luar biasa sekali, kita beri tepuk tangan sekali lagi kepada Oci dan Alin. Baik, Oci dan Alin, nampaknya waktu kalian sudah selesai. Kita boleh berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Boleh kembali lagi ke belakang. Terima kasih.